Dua badai, satu Allah, penghancuran dan penyelamatan. Kisah dalam Kejadian yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini menunjukkan bahwa badai dan kehancuran bukan sekedar bencana alam, melainkan penghakiman ilahi terhadap struktur hidup yang telah terlalu dalam menolak Allah. Sodom dan Gomora melambangkan dunia yang menolak kebenaran, merusak martabat manusia, dan menjadikan dosa sebagai budaya. Badai api dan belerang bukan hanya simbol hukuman, tetapi juga proses pembersihan dari sistem yang menindas dan korup. Tapi di tengah itu semua ada Lot yang diselamatkan bukan karena kekuatannya, tetapi karena belas kasih Allah dan doa syafaat dari Abraham. Namun bahkan Lot pun hampir celaka karena keraguannya untuk pergi. Seperti para murid yang takut di tengah badai, Lot juga lambat dan takut di tengah panggilan untuk keluar dari kehancuran. Tapi Tuhan tetap menariknya keluar. Itulah wajah kasih yang tidak menyerah. Dalam Injil yang kita dengar hari ini, badai tidak datang karena para murid berdosa, tetapi sebagai ujian iman, panggilan untuk percaya ketika logika tak lagi bekerja. Bedanya dengan Sodom, di Sodom badai datang untuk menghancurkan ketidakadilan. Di danau, badai hadir untuk menempa kepercayaan. Tapi dalam keduanya, saudara-saudara, Allah hadir. Dalam Sodom, Allah hadir lewat malaikat yang menyelamatkan Lot. Di danau, Allah hadir sendiri dalam Yesus yang tidur, lalu bangun dan menghardik. Kita kadang ingin sebagai manusia agar Allah menyelamatkan kita dari badai, tapi Dia lebih sering ingin menyelamatkan kita dari tengah-tengah badai, agar hati kita tidak lagi terikat pada kenyamanan dunia, seperti istri Lot yang menoleh ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam. Apa yang kita bisa belajar? Jangan menoleh. Itulah pelajaran dari istri Lot dan para murid. Istri Lot menoleh dan menjadi tiang garam. Mengapa? Karena hatinya masih melekat pada kota yang telah ditinggalkannya. Itulah juga yang terjadi pada kita. Ketika badai datang, kita panik, menyesal, ragu, dan ingin kembali kepada zona nyaman kita. Para murid juga panik dan tidak percaya. Tapi bedanya mereka tidak menoleh ke belakang, melainkan berseru, "Tuhan, tolonglah kami binasa." Dan itulah titik perubahannya. Mereka yang berseru diselamatkan, mereka yang menoleh akan membeku menjadi tiang garam. Badai, entah api di Sodom atau air di danau, adalah pengungkapan kebenaran batin. Apakah kita percaya? Apakah kita bersandar pada Tuhan atau pada kenyamanan yang fana? Apakah kita melihat badai sebagai akhir atau justru sebagai undangan untuk berpaling kepada Dia? Mari kita hening sejenak. Ketika badai datang dalam hidupku, jangan biarkan aku menoleh ke belakang. Ajar aku untuk mempercayaimu lebih daripada kekuatanku, lebih daripada godaan untuk kembali ke hidup lama yang penuh dosa. Dalam murkamu ada kasih yang menyelamatkan. Dalam keheninganmu ada kuasa yang bekerja. Biarkan aku seperti para murid yang berseru, bukan seperti istri Lot yang menoleh. Biar aku tetap percaya ketika perahu goyah dan gelombang mengamuk. Engkaulah Tuhan atas badai, Engkaulah gunung batu di tengah gelombang kehidupanku.
Amin.